Sudah belajar dan berusaha berpikir positif, tapi pada akhirnya datang ke psikolog, psikiater, atau datang ke tempat saya untuk mendapatkan pelayanan hipnoterapi karena mengalami gangguan cemas berlebih, stres, dan juga depresi. Ada juga yang datang mengaku sudah menjalani hidup sehat dengan berolahraga, makan makanan yang bergizi, tapi merasa tubuhnya gampang sakit. Kenapa hal itu bisa terjadi? Mari simak video ini sampai selesai. Lalu sambil matanya tertutup, Bapak boleh mengamati setiap tarik dan nafas. Saya akan menghitung dari 1 sampai 5. Setiap kali saya menghitung, misalnya di dalam tadi ada Sekarang kalau saya berikan lagi nama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali saya Restu Kurniawan kembali bisa menyapa Anda. Pada kesempatan video kali ini saya akan coba membahas apa sih pentingnya menjaga keseimbangan diri dan apa manfaatnya ketika kita bisa menjaga keseimbangan diri, atau apa yang akan kita rasakan ketika terjadi ketidakseimbangan di dalam diri kita. Kita akan mulai dengan membuat sebuah analogi sederhana saja. Teman-teman, di dalam diri manusia terdiri dari 3 bagian yang tidak pernah bisa terpisahkan, atau dengan kata lain, satu sama lainnya akan saling terhubung dan saling mempengaruhi. Apa saja? Yang pertama adalah soul atau jiwa. Berikutnya ada mind atau pikiran. Selanjutnya ada body atau tubuh. Semua ini saling terhubung atau saling terkoneksi dan saling mempengaruhi. Sehingga kita sering melihat ya, di lingkungan kita misalnya, atau fenomena yang terjadi di Indonesia dan di dunia, ada orang yang dia rajin berolahraga, rajin mengikuti pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, tetapi pada akhirnya dia mengalami sakit yang akhirnya membuat dia menjadi tidak berdaya. Padahal jelas orang ini sudah berusaha untuk menjaga tubuh fisiknya. Atau ada beberapa orang yang dia berusaha menjaga pikirannya, menjaga perilakunya dari hal-hal negatif, tetapi juga sama mengalami kerusakan pada tubuhnya. Orang ini mengalami sakit. Teman-teman, yang perlu kita pahami bersama bahwa apa yang terjadi pada masing-masing wilayah ini semuanya bisa jadi saling terkait. Uniknya ini saya temukan di dalam ruang klinik hipnoterapi. Misalnya ada beberapa orang yang datang ke saya dengan keluhan gangguan fisik. Datang dalam kondisi yang sudah sakit, datang dalam kondisi yang sudah merasakan penderitaan sakit yang sudah bertahun-tahun. Lalu melalui intake interview saya ketahui bahwa dia memiliki riwayat terkait dengan cara berpikirnya yang menurut saya perlu diperbaiki. Dengan melakukan proses interview ini, saya mengetahui bahwa ternyata banyak pola berpikir yang dilakukan oleh orang tersebut yang mestinya diperbaiki. Lalu dalam proses terapinya, saya berusaha untuk membantu menjelaskan cara berpikir yang baik, cara berpikir yang bisa membantu proses percepatan penyembuhan atas apa yang terjadi pada tubuhnya. Apa yang terjadi? Tubuhnya secara alami melakukan proses penyembuhan. Dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa semuanya akan saling terhubung, dan ketika terjadi kerusakan di salah satu wilayah yang ada di dalam diri kita, misalnya tadi terjadi pada bodinya, terjadi pada tubuhnya, maka orang tersebut juga bisa melakukan percepatan penyembuhan dari aspek diri yang lainnya. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan kemampuan berpikirnya. Pelan-pelan cara berpikirnya mulai dibenahi, pelan-pelan cara berpikirnya mulai ditata kembali,
Sehingga tanpa dia sadari terjadi proses penyembuhan di dalam dirinya. Dan semuanya terjadi dengan cara mudah dan menyenangkan. Tentu juga sangat alami. Tapi bukan berarti ketika ada orang yang datang ke tempat saya untuk melakukan proses penyembuhan, tapi tetap saya berusaha untuk mendorong pada orang-orang yang datang dengan kondisi tubuh fisik yang sakit, saya tetap menyarankan orang tersebut melakukan penyembuhan secara medis. Tugas saya hanyalah melengkapi. Sekali lagi, tugas saya hanya melengkapi proses penyembuhannya. Teman-teman, dengan mengetahui pola ini kita menjadi lebih tahu bahwa ketika terjadi satu kerusakan di antara yang lainnya, kita bisa melakukan penyembuhan dari perspektif yang lain. Sehingga kita menjadi lebih punya banyak peluang untuk bisa melakukan proses percepatan penyembuhan. Termasuk juga ada beberapa klien saya yang datang memang murni karena terjadi proses yang salah dalam berpikir. Ada orang yang datang dia mengalami kecemasan berlebih, ada orang yang mengalami fobia atau ketakutan pada sesuatu. Ada orang yang datang karena mengalami tingkat stres yang sangat tinggi. Ini murni karena terkait dengan pikiran. Dalam proses treatment hipnoterapi yang saya lakukan, saya juga melengkapinya. Ternyata hasil dari analisa dan intake interview yang saya lakukan ternyata terbukti. Tipe-tipe orang yang gampang mengalami stres, tipe-tipe orang yang gampang mengalami kecemasan berlebih atau gangguan pikiran yang lainnya, biasanya, sekali lagi ini biasanya, walaupun tidak semua orang, tapi yang sering saya temukan adalah tipe-tipe orang yang jarang memanfaatkan tubuhnya, alias jarang bergerak. Sehingga yang saya lakukan treatmentnya bukan hanya berfokus pada pemrograman pikirannya saja, tetapi juga pemrograman tubuhnya. Ada beberapa treatment yang akhirnya memberikan tugas pada orang ini untuk lebih banyak bergerak, lebih banyak berolahraga, dan merubah pola-pola tubuh fisiknya, merubah pola-pola fisiologi tubuhnya. Sehingga apa yang terjadi? Ketika orang tersebut mengikuti setiap tips yang saya berikan, maka terjadi proses penyembuhan yang jauh lebih cepat. Dua hal yang sudah kita bahas adalah persoalan mind dan body. Lalu apa kaitannya dengan hal-hal yang terkait dengan jiwanya? Teman-teman, yang perlu kita pahami bersama bahwa soul atau jiwa yang saya coba pahami di sini adalah soal-soal spiritual. Dan spiritual ini lebih dekat dengan persoalan bagaimana cara dia berkomunikasi dengan Tuhannya, bagaimana dia bisa berbuat baik dengan sesama, bagaimana dia bisa meningkatkan kualitas ibadahnya. Ternyata ada kaitannya juga. Untuk beberapa orang yang tadi mengalami gangguan secara fisik misalnya, ternyata ketika saya amati dan melalui intake interview tersebut, orang ini pun mengakui bahwa selama ini hal-hal yang terkait dengan jiwanya, terkait dengan hal-hal yang spiritual ini kurang diberikan perhatian. Hal ini tentunya menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan di antara ketiganya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya gangguan di dalam dirinya. Gangguan-gangguan ini, teman-teman, gangguan-gangguan ini sebenarnya hanya sebuah alarm atau pengingat bagi kita bahwa sedang terjadi ketidakseimbangan di dalam diri kita. Jika kita mengamati pola ini, maka kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Ketika kita sadar bahwa sedang terjadi ketidakseimbangan, maka tugas kita adalah melakukan keseimbangan dengan melengkapi aspek-aspek yang lain. Kita perlu ketahui bersama, seimbang adalah ketika tidak terjadi sesuatu hal yang berlebihan pada sesuatu yang lain dan terjadi kekurangan pada sesuatu yang lain juga. Sehingga terjadilah alarm yang berbunyi di dalam diri dalam bentuk gangguan-gangguan baik secara fisik,
baik secara mental dan juga pikiran, dan juga secara spiritual. Untuk beberapa orang yang mengalami gangguan stres, gangguan pikiran, dan gangguan kecemasan yang berlebih atau susah memanage pikirannya, juga bisa didasari karena merasa kurang dekat dengan Tuhannya. Sehingga muncul ketakutan-ketakutan akan masa depannya, sehingga muncul ketakutan-ketakutan akan persoalan yang sedang dihadapinya, sehingga takut yang berlebihan karena tidak mempercayai bahwa ada Tuhan yang menyertai dia pada saat dia mengalami sebuah persoalan. Dari sini kita belajar betapa pentingnya menjaga keseimbangan di dalam diri kita. Sehingga saya berharap video ini bisa menjadi pengingat bagi kita semuanya. Teman-teman semuanya, ayo kita jaga keseimbangan di dalam diri kita sehingga kita menjadi orang yang sehat dan berdaya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya Restu Kurniawan, salam sehat dan berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.